Selamat datang di ruang temu rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Nah, kembali lagi bersama saya Gista Purna Kencana Yuda, dan hari ini saya ditemani oleh senior saya, yaitu Mas Agus atau sering dipanggil Mas Cimil kalau di PKBI. Nah, hari ini saya sama Mas Agus pengen ngobrol tentang kekerasan. Jadi nanti bakal lebih Mas Agus yang menjelaskan apa sih kekerasan itu gitu. Nah, di sini saya mau tanya sama Mas Agus dong. Arti kekerasan sendiri itu apa sih, Mas? Karena kita kan mau ngomongin kekerasan nih. Nah, arti kekerasan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau bicara tentang kekerasan itu pasti perbuatan tidak menyenangkan, betul ya. Jadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian pasti gitu, dan kemudian tidak nyaman. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang kekerasan, pastinya ada korban dan ada pelaku. Nah, itu yang kemudian terkadang membedakan antara kekerasan dan tidak kekerasan begitu. Karena mungkin salah satu contohnya mungkin langsung kita bahas ya, misalnya bully. Kan banyak orang kemudian beranggapan bahwa ini bercanda kok gitu. Ya, itu benar bercanda ketika kemudian tidak ada yang merasa menjadi korban. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, itu yang kemudian artinya bercanda. Tapi kalau kemudian salah satu pihak kemudian merasa dirugikan, merasa dia terpuruk gitu ya, kemudian terganggu secara psikologi maupun secara fisik, ya itu masuk dalam bentuk kekerasan gitu. Nah, kita kan ngomongin tadi ada salah satu bullying ya, Mas. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang kekerasan ada banyak jenisnya kan, Mas. Maksudnya apa sih sebenarnya jenis-jenis kekerasan itu? Oke, kalau jenis kekerasan sebenarnya ada banyak versi gitu ya. Jadi ada versi yang menyebutkan bahwa kekerasan itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial gitu ya. Tapi kemudian ada versi lain yang kemudian menyebutkan bahwa kekerasan itu ada kekerasan langsung dan kekerasan struktural gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara tentang kekerasan fisik misalnya, jelas apapun yang kemudian kaitannya dengan fisik itu masuk kekerasan fisik, misalnya ditendang terus kemudian dipukul, itu masuk ke dalam bentuk kekerasan fisik. Tapi kalau kemudian kekerasan psikis lebih banyak kemudian imbasnya, reaksinya ke psikologinya gitu. Jadi kayak misalnya masuk ke bully atau kemudian diceng-cengin bisa masuk, atau kemudian ditekan secara psikologi gitu. Jadi misalnya nggak boleh kemana, jadi kemudian dia merasa agak tertekan gitu ya, karena terganggu gitu secara psikologinya. Atau kemudian kalau kita bicara kekerasan seksual juga macam-macam. Kekerasan seksual itu tidak hanya terkait dengan pemerkosaan gitu, tapi kemudian ada jenis pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual sendiri juga ragamnya macam-macam gitu. Jadi mulai dari hal yang paling simpel aja sebenarnya, catcalling misalnya. Jadi catcalling apa kalau dalam bahasa anak muda gitu kira-kira? Godain. Jadi bersiul, terus kemudian godain, ada orang yang lewat digodain rame-rame, itu sebenarnya bagian dari bentuk catcalling. Atau kemudian pelecehan yang lain sampai pada ke meraba atau kemudian menyentuh gitu ya, organ-organ reproduksi yang kemudian tanpa izin gitu. Gitu kira-kira. Tadi kan ada kekerasan yang struktural ya, Mas. Nah, sebenarnya kan ngomongin aku pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan kekerasan struktural. Maksudnya kan kalau kekerasan seksual, terus kekerasan fisik ataupun psikis kan biasanya sudah banyak yang dibahaskan, Mas. Nah, kalau kekerasan struktural ini aku baru dengar sih. Jadi kalau di beberapa versi tadi saya sampaikan ya, ada kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Nah, kekerasan langsung yang tadi saya sampaikan, jadi kalau kemudian pelaku dan korban ketemu terjadi kekerasan, ini kekerasan langsung. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang kekerasan struktural, itu artinya kekerasan yang kemudian secara tidak langsung itu berimbas sebenarnya. Jadi misalnya muncul satu aturan yang kemudian ini tidak langsung mengena gitu, tapi kemudian karena ini aturan, akhirnya mau nggak mau ini dijalankan sehingga ada yang terkorbankan gitu. Jadi imbasnya. Jadi tidak secara langsung gitu. Nah, kita kan ngomongin kekerasan ya, Mas. Pasti ada korban dan pelaku. Nah, bagaimana sih, Mas, kita memberikan pertolongan pertama? Maksudnya si korban kan pasti
kalau mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual ya Mas, berarti mereka bakal shock terus kayak nge-freeze gitu ya, Mas. Dan dampaknya kan ke psikis juga. Nah, pertolongan pertama yang harus kita lakukan untuk menolong korban itu gimana biar dia cepat healingnya atau survive-nya biar membantu gitu loh. Oke, jadi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana menolong korban gitu ya, jadi ada tergantung juga bentuk kekerasan seperti apa gitu ya. Kalau kemudian secara fisik kita lihat misalnya terjadi kekerasan, kita bisa melerai gitu ya, bisa melerai, bisa kemudian mengamankan korbannya misalnya, atau kemudian kalau pelakunya lebih banyak kita bisa melapor misalnya ke pihak berwajib, atau kemudian kalau ini di ranah sekolah dengan guru dan juga pihak sekolah gitu. Atau kalau kemudian seksual, ini kekerasan seksual agak susah gitu karena tadi yang kamu ceritakan bahwa bisa jadi terjadinya kekerasan ini di ranah privat gitu ya, bukan kemudian ini terjadi secara langsung, tapi kemudian terkadang kekerasan seksual ini terjadi di ruang-ruang yang kita tidak tahu. Bisa jadi korban datang ke kita itu sudah nangis-nangis, sudah kemudian ketakutan karena sudah mendapatkan kekerasan seksual. Nah, biasanya yang kemudian bisa dilakukan itu adalah menenangkan dulu secara psikologi. Kalau kemudian dia nangis, kita kan bisa ngeliat nih dari gestur fisik ya. Kalau kemudian dia merasa takut, ya kita amankan dulu. Kita ajak ke tempat yang membuat dia menjadi lebih nyaman dulu. Baru kemudian nanti kalau sudah dia merasa aman, merasa ruangannya itu cukup nyaman untuk dia bercerita, nanti kita kasih waktu dulu untuk kemudian dia tenang. Kalau kemudian menangis ya kasih tisu dan segala macam. Baru nanti kalau dia sudah aman, sudah nyaman, sudah kemudian mulai turun nih ketakutan dan segala macam, baru mulai bisa diajak untuk bicara gitu. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita bicara tentang kekerasan itu banyak layanan yang kemudian bisa diakses. Kalau kita bicara Yogyakarta gitu ya, di Yogyakarta kita punya forum penanganan korban kekerasan. Jadi kalau kemudian merasa bahwa Agis nih menemukan satu kasus kekerasan dan kemudian bingung nih mau dibawa kemana, kita bisa rujuk gitu ya, kita bisa rujuk ke jaringan penanganan korban kekerasan. Itu timnya macam-macam. Mulai dari psikolog ada, mulai dari pengacara ada, mulai dari pendampingan nanti ketika ke masyarakat juga ada. Jadi memang sudah ada banyak orang yang kemudian bertugas di jaringan tersebut gitu. Jadi kebutuhan klien itu apa, nanti akan kemudian dipenuhi oleh jaringan penanganan korban kekerasan. Jadi mereka lebih ke advokasi ya Mas? Betul, ya advokasi, ya pendampingan, sampai kemudian ke pemulihan psikologi, karena ada psikolognya juga di sana. Sebenarnya kalau ngomongin Jogja itu aku juga beberapa kali baca ya Mas, maksudnya itu juga udah banyak untuk masalah pendampingan dan penanganan korban-korban yang mengalami kekerasan. Dan Jogja juga udah punya yang buat teman-teman disabilitas juga ada kan, maksudnya misalnya Sabda itu kan menangani buat teman-teman disabilitas. Nah, kita kan udah masuk ke penanganan, terus kita kan tadi mau ngomongin ke ranah hukum ya Mas. Nah, kadang juga saat kita menemui sebuah kasus ya Mas, bagaimana kita mengawal, soalnya banyak kasus bahwasanya kita menemukan, kita melaporkan, dan itu pengawalnya biasanya stagnan di beberapa proses tertentu gitu loh Mas. Nah, bagaimana kita bisa ngecek atau mengawal itu sampai kasus itu selesai? Ya, jadi base pengalaman gitu, bagaimana kemudian kita mengawal sebuah kasus, tentunya jangan sendiri gitu ya. Karena kalau sendiri pasti capek, itu pasti. Makanya kemudian penting untuk kita membangun jaringan. Jadi saya sampaikan tadi, salah satu jaringan yang kita bisa gandeng adalah forum penanganan kekerasan. Di sana ada psikolog, ada pengacara, ada kuasa hukum gitu ya, yang kemudian nanti bisa kita akses untuk mendampingi kita. Jadi kita tidak sendiri gitu. Nah, jadi kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain yang terkadang kan kita juga buta nih terkait dengan hukum. Tapi kemudian kalau ada jaringan yang kemudian kita bisa gandeng dan base-nya adalah hukum, maka kemudian itu akan memudahkan kita untuk dalam proses advokasinya gitu. Nah, itu artinya memang menjadi penting untuk memang kita berjejaring. Lalu kemudian tadi disampaikan juga ada Sabda gitu. Nah, beberapa kasus ketika kemudian korbannya adalah
teman-teman disabilitas ini kan pasti butuh penanganan khusus. Iya. Sehingga memang keterbatasan kita sebagai orang yang menemukan kasus tadi kalau Agis cerita gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus membuka jaringan, kita harus kontak dengan lembaga-lembaga yang kemudian kita rasa cukup mampu untuk mendampingi dan juga berkolaborasi dengan kita untuk advokasi kasus tersebut gitu. Jadi jangan pernah berjuang sendiri gitu ya. Jadi kita lebih banyak membuka wawasan kita bahwa ternyata ini ada banyak jaringan yang bisa kita akses gitu. Nah itu yang kemudian kita sebagai remaja mungkin ya, karena kalau di saat ini mungkin teman-teman remaja juga menjadi kelompok yang rentan gitu ya dengan kekerasan, entah itu baik dari relasi keluarga, relasi pacaran atau kemudian relasi teman sebaya. Nah ini penting untuk kemudian kita tahu link-link mana sih yang bisa kita akses ketika kemudian kita menemukan kasus kekerasan atau kemudian amit-amit begitu ya kita menjadi korbannya. Jadi kita bisa tahu harus lari kemana gitu. Yes. Ya setuju sih Mas, maksudnya dalam yang dijelasin sama Mas Agus tadi memang banyak yang belum tahu tentang alurnya gitu kan Mas. Nah kemarin juga sempat baca-baca ada beberapa kasus kan Mas, jadi ada sebuah pemerkosaan tapi kasusnya tuh di stop, yang katanya di stop gitu loh. Makanya karena saya sendiri bukan tidak mau tapi tidak punya akses buat nge-cross check kasus tersebut gitu loh. Nah karena si korban juga tidak bercerita gitu loh. Jadi untuk teman-teman Masnya di PKB juga ya Mas, kita kan punya jaringan yang bisa membantu advokasi juga. Nah kalau ditemukan kasus seperti itu gimana Mas? Jadi kasusnya tuh ada remaja menjadi korban pemerkosaan tapi dia tidak mau terbuka sama kita gitu loh. Sedangkan kita kan mau bantu, dan seandainya kita membantu pun kita tidak punya ruang di situ karena dia tidak mau terbuka gitu loh. Oke, jadi kalau bicara tentang penanganan kasus dan korban, pastinya trust itu penting. Membangun kepercayaan itu penting ke klien kepada kita. Terus kemudian yang kedua adalah ada banyak kasus kekerasan seksual itu tidak selesai karena ada banyak faktor nih. Salah satunya ketika kemudian korban dan pelaku ini merupakan satu bagian dari sebuah institusi misalnya. Kalau bicara kekerasan seksual di kampus ini kan agak jarang selesai nih ya. Biasanya kemudian akan berbenturan di regulasi, terus kemudian akhirnya berhenti di tengah jalan, atau kemudian bisa jadi kekerasan ini tidak selesai karena ternyata terlalu lama. Jadi proses dari dia mengalami kekerasan sampai dengan kemudian dia melapor itu butuh waktu lama, sehingga alat bukti untuk kemudian dipidanakan itu hilang. Karena nggak ada alat bukti, akhirnya secara hukum mesti lemah gitu ya. Akhirnya kemudian mau nggak mau itu menjadi tidak dilanjutkan. Atau kemudian ketika satu pengalaman saya ketika kemudian saya bertemu dengan salah satu penegak hukum gitu ya. Jadi saya pernah bercerita ketika bagaimana kemudian penanganan kasus kekerasan seksual pada remaja perempuan gitu, yang kemudian ini karena kan sekarang ini kita jarang ya menemukan remaja perempuan kemudian pulang malam di tengah jalan dicegat kemudian diperkosa, itu kan jarang banget ya. Tapi kemudian munculnya adalah dipacari, kenalan dipacari, terus kemudian baru terjadi kekerasan seksual yang kemudian biasanya dilingkupi dengan relasi pacaran tadi, yang kemudian dia nggak sadar sebenarnya itu kekerasan, tapi begitu mulai ditinggalkan, mulai dijauhi, dia baru merasa bahwa ini bentuk kekerasan dan dia harus laporkan. Nah, pada kasus-kasus macam itu nanti akan kemudian menjadi kesulitan juga adalah ketika ternyata si perempuan ini nanti usianya di atas 18 tahun. Jadi kalau kita punya Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan disebutkan bahwa anak itu usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun. Nah, begitu dia 18 tahun ke atas itu dianggap sudah dewasa. Sehingga kemudian kalau dia si perempuan ini kemudian dia usianya sudah 18 tahun plus gitu ya, dan kemudian pada proses pemeriksaan BAP gitu, dan kemudian ada statement gitu yang kemudian menyebutkan kan kita dulu lakukan suka sama suka, yaitu maka kemudian hukumnya gugur. Akhirnya tidak bisa diteruskan. Tapi beda cerita kalau kemudian korban ini adalah anak di bawah 18 tahun. Entah itu dia mau dipaksa, entah itu suka sama suka, itu tetap bisa dibedakan. Pakai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tadi gitu. Jadi memang ada situasi-situasi yang kemudian kita juga perlu lihat nih, apakah kemudian
proses ini berhenti karena regulasi yang bulat di instansi, atau kemudian sebenarnya ada proses-proses yang kelompatan tadi. Nah, proses ini kan memang perlu dikawal nih, sehingga penting nih kalau kemudian kita yang tidak terlalu paham dengan hukum kan agak susah juga. Makanya kemudian penting membangun jejaring dengan lembaga atau kemudian orang-orang yang secara bisnya mereka paham tentang hukum, jadi biar mereka bisa ngawal gitu. Soalnya banyak kasus juga kan di Indonesia, terutama kan kasus kekerasan seksual itu cuman kabur kawinan terus tidak ada lanjutan, terus nanti baru kalau dilanjutin kalau ada yang blow up lagi baru dilanjutkan. Nah makanya itu buat saya pribadi dan buat teman-teman yang di luar sana kan biar tahu bahwasanya kalau kita menemukan sebuah kasus, nah kita bisa mengawal dan kita bisa tahu siapa sih yang kompeten membantu kita dalam mengawal kasus tersebut. Nah mungkin untuk ngobrolnya, makasih, dan Mas Agus silakan memberikan closing statement. Nah kan tadi udah jelasin panjang lebar tentang kekerasan, walaupun yang disampaikan Mas Agus kan masih di tahap awal ya Mas, belum lanjut. Mungkin untuk besok kita akan ngobrol sama Mas Agus untuk kelanjutannya gitu. Mungkin dari Mas Agus ngasih close statement buat teman-teman. Jadi kalau dari saya, memang kemudian buat teman-teman semua harus paham tentang bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa, lalu kemudian berani berkata tidak atau kemudian melawan ketika terjadi kekerasan gitu. Nah, bagaimana kemudian melawannya? Teman-teman harus mulai untuk meminimalkan peluang terjadi kekerasan. Jadi kan kalau Bang Napi bilang itu kejahatan terjadi karena ada niat dan juga kesempatan. Jadi kalau kemudian teman-teman tidak ingin gitu ya, tidak ingin menjadi korban, maka kemudian kecilkanlah kesempatan untuk orang melakukan kejahatan pada teman-teman. Itu yang kemudian bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Mungkin itu? Oh enggak. Mungkin itu cukupkan. Maksudnya itu cukup. Maksudnya kita cukupkan ngobrol sama Mas Agus pada kesempatan hari ini. Kita bisa lanjut di kesempatan berikutnya. Mungkin dari saya Gista Purnakencana Yuda dan bersama Mas Agus cukup sekian. See you.